tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my YouTube channel. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa like, subscribe, and share video ini ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa aktifin loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Adila Rizka, di mata pelajaran prakarya kelas 10. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda. Namun, pada pertemuan kali ini kita hanya fokus akan membahas tentang perencanaan usahanya saja. Secara umum, budaya tradisi lokal itu dibagi menjadi dua, ada budaya non-benda dan objek budaya artefak. Nah, budaya non-benda ini contohnya yaitu tarian daerah, cerita rakyat, lagu daerah, pantun, mitos, upacara adat. Kalau kalian perhatikan, budaya non-benda ini adalah budaya-budaya yang tidak ada wujudnya, tidak bisa kita sentuh tapi bisa kita lihat. Jadi itu ya kata kunci dari budaya non-benda. Sedangkan objek budaya atau artefak itu contohnya adalah pakaian daerah, rumah adat, senjata tradisional, dan wadah tradisional. Kalau kita perhatikan, objek budaya ini kebalikan dari budaya non-benda. Objek budaya ini memiliki wujud, bisa dilihat, dan bisa disentuh. Jadi itu ya perbedaan antara budaya non-benda dan objek budaya. Bedanya di perwujudannya. Nah, untuk di bab kali ini kita hanya khusus untuk membahas budaya non-bendanya saja atau budaya lokal non-benda. Karena saking banyaknya nih budaya-budaya yang ada di Indonesia, maka hal ini cocok banget ketika kita menjadikan budaya ini sebagai inspirasi untuk membuat kerajinan atau inspirasi untuk membuka usaha kerajinan. Lalu bagaimana sih cara yang tepat untuk merencanakan suatu usaha? Nah, sebenarnya ada dua aspek yang akan kita pelajari di sini untuk merencanakan suatu usaha. Yang pertama yaitu ide dan peluang usaha. Karena kita membahas tentang kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda, maka budaya lokal non-benda tersebutlah yang akan kita jadikan inspirasi atau ide dalam membuat suatu kerajinan. Contohnya di sini bisa kalian lihat ada gambar tari jaipong. Nah, tari jaipong itu kan budaya yang nggak bisa kita pegang ya, nggak ada wujudnya tapi bisa kita lihat. Maka bisa nih tari jaipong dijadikan ide atau inspirasi untuk membuat kerajinan. Karena tadi dia tidak ada wujud namun bisa dilihat, dia tergolong ke dalam budaya non-benda. Jadi inspirasinya di sini Ibu ambil tari jaipong. Tari jaipong ini bisa kita jadikan kerajinan apa? Nah, ternyata contohnya di sini tari jaipong itu bisa kita buat kaos atau tote bag. Jadi kaos dan tote bagnya ini memiliki gambar atau lukisan penari jaipong. Sebenarnya ada banyak lagi contoh yang bisa dijadikan sumber inspirasi. Misalnya cerita rakyat. Indonesia kan memiliki banyak cerita rakyat tuh. Nah, cerita rakyat ini bisa kita buat kerajinan seperti patung, lukisan, pahatan, atau ukiran pada barang-barang dan perabotan sehari-hari. Jadi begitu ya cara kita mencari ide dan peluang usaha. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan ide dan peluang usaha, itu tidak berhenti sampai di situ. Kita butuh yang namanya sumber daya untuk merealisasikan ide dan peluang usaha itu menjadi sebuah kerajinan. Sumber daya ini dikenal dengan 6M. 6M itu apa? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu man. Man itu apa sih? Man itu adalah sumber daya manusia ataupun orang-orang yang kita butuhkan untuk membuat produk. Walaupun itu dari diri kita sendiri ya. Yang kedua yaitu money, yang berarti modal atau dana. Tentu saja kita butuh yang namanya modal ya. Nah, jumlah modal ini tidak selalu sama, tergantung dari jenis dan jumlah produk yang akan kita buat. Yang ketiga yaitu material atau bahan baku. Tentu saja kita butuh yang namanya material untuk membuat suatu produk, apalagi itu adalah produk kerajinan. Jadi nanti modal yang tadi itu untuk membeli bahan baku. Yang keempat yaitu ada mesin atau peralatan kerja. Peralatan ini akan kita gunakan untuk membuat suatu produk.
Selanjutnya ada metode atau cara kerja. Kita harus tahu yang namanya teknik atau cara kerja dalam membuat produk yang akan kita rencanakan. Kenapa? Karena jika kita tidak mengetahui cara kerjanya, produk itu tidak akan jadi seperti apa yang kita inginkan. Nah, yang terakhir yaitu ada market atau target pasar. Percuma kan kalau kita udah membuat produknya hingga selesai, udah bagus nih, udah cantik, tapi kita tidak tahu target pasarnya mau dijual kemana. Nah, kan jadi sia-sia. Maka dari itu kita harus tahu target pasar atau marketnya. Jadi apa yang telah kita buat itu tidak sia-sia atau tidak akan mengalami kerugian. Nah, diingat-ingat ya, jadi itulah 6M atau sumber daya yang kita butuhkan dalam merencanakan suatu usaha. Ibu ulangi ya, jadi 6M itu terdiri dari man, money, material, machine, method, dan market. Kalian ingat-ingat ini karena 6M ini selalu akan muncul di mata pelajaran prakarya dan biasanya di mata pelajaran ekonomi juga. Oke, sekian dulu materi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Nah, untuk tugas kali ini yaitu kalian sebutkan 3 contoh budaya lokal Indonesia non-benda yang kalian ketahui dan cocok untuk dijadikan inspirasi suatu kerajinan. Seperti tadi yang telah Ibu contohkan di ide dan peluang usaha, yaitu contohnya tari jaipong yang dijadikan kaos dan tote bag yang ada gambar penari jaipongnya. Nah, kalian kerjakan tugas ini di classroom. Nanti kalau udah selesai kalian kirim ke classroom. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Dukung terus channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin loncengnya. See you on the next video.